pembacaan kita pagi hari ini, saudara, terambil di Lukas 16 ayat 19 sehingga ayat yang ke-31. Untuk lebih jelas, sekali lagi saya ulang, Lukas 16 bermula ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-31. Saya akan baca firman Tuhan dan saudara iringi dalam Alkitab masing-masing. Bermula di ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ayat yang terakhir, ayat ke-31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan membawa kita belajar tentang satu tema firman Tuhan, yaitu hidup adalah kesempatan. Kita hadir hari ini, saudara. Kita hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Ini merupakan satu kesempatan. Amin. Hidup adalah kesempatan. Ketika saudara duduk di tempat ini merupakan satu kesempatan buat saudara. Katakan amin. Amin. Kalau temanya hidup adalah kesempatan, maka artinya secara implisit saudara bahwa kesempatan itu tidak selalu ada. Kalau tema hidup adalah kesempatan, berarti ada saatnya kesempatan itu menjadi tidak ada. Atau dengan kata yang lain, ada saatnya kita berhenti hidup, ada saatnya kita mati. Kalau saya bicara tentang mati, tentu sekali sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saudara, karena saudara takut mati. Ya kan? Ada yang takut mati di sini? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya kematian datang tidak minta izin. Kematian ini tidak pernah minta izin, tidak pernah minta persetujuan dari kita. Ya kan? Dia tidak datang beritahu kita secara pribadi bahwa saya akan datang besok, bersiaplah kamu. Tidak pernah kematian itu minta persetujuan, memberitahu kita. Dia datang bila-bila saja. Termasuk dia datang pada saat-saat yang kita tidak suka.
Biasanya perayaan-perayaan begitu kan, seperti perayaan pertukaran tahun, ujung tahun, ya, tukar tahun. Biasanya ada orang mati. Biasanya di perayaan-perayaan, di waktu-waktu yang kita tidak suka, kematian datang. Di surat-surat kabar keluar menceritakan tentang ada orang mati. Mereka sedang menuju ke pesta, menghadiri satu perjamuan, satu acara, di tengah jalan eksiden dan meninggal satu keluarga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa semua kita di sini tidak suka akan kematian, dan kematian itu tidak pernah memberitahu kita, dia tidak minta izin kepada kita bila kita mati, tetapi dia akan datang secara tiba-tiba. Akhir-akhir ini saudara, kita sering kali dikejutkan dengan berita-berita kematian orang-orang hebat, orang-orang ternama, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Baru-baru ini saya mendengar khotbah tentang seorang pendeta, karena saya sering kali mendengar khotbahnya untuk menyegarkan rohani saya. Saya suka mendengar khotbahnya yang bernama pendeta Brigham Sirait. Ya, bila saya layari internet, lihat YouTube, rupanya dia sudah meninggal pada ujung bulan lepas, 29 Jun yang lepas. Saya terkejut, sedangkan dia seorang yang dipakai Tuhan, kelihatannya sehat-sehat saja saudara, tetapi rupanya dia sudah meninggal. Kita sering kali dikejutkan saudara, ada orang yang waktu malam tadi berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, begitu kembali ke rumah dia sudah meninggal. Bahkan ada orang yang sedang bersukan, waktu dia bersukan tiba-tiba jatuh, berrebah dan sudah meninggal. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Ada orang yang mati dalam tidur, ya, besok pagi tidak bangun-bangun, suaminya heran kenapa tidak bangun-bangun, sekali dibangunkan dia sudah meninggal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 tahun lepas kalau saya tidak silap, saya pernah diizinkan oleh Tuhan untuk mengidap satu penyakit yang menurut saya waktu itu hampir membawa saya ke liang kubur, hampir merenggut nyawa saya. Waktu itu saudara, pertukaran tahun 31 hari bulan, dan setelah selesai acara itu pulang ke rumah sekitar jam 3 pagi, saya merasakan suatu kesakitan yang sangat luar biasa, seperti ada satu benda keras di perut saya. Semakin lama semakin naik, ya. Saya coba menahannya saudara, tetapi tidak mampu, sehingga saya berteriak seorang diri di rumah. Lalu apa yang saya ingat hanya minta tolong saja, ya. Selama 12 jam saudara, saya merasakan kesakitan itu yang sangat luar biasa. Orang ramai di hospital itu, saya tidak peduli saudara, saya berteriak karena kesakitan yang sangat luar biasa. Dan saya merasakan sepertinya nyawa saya mau dicabut, ya. Sempat juga berpikir waktu itu, Tuhan sudah habiskah waktunya untuk saya hidup di dunia ini? Kesempatan saya untuk melayani sudah habiskah ya Tuhan? Sempat saya berpikir begitu. Sempat juga saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, gereja ini baru dimulakan Tuhan, takkan Tuhan mau ambil saya sudah? Terpikir begitu saudara. Mengalami satu penyakit selama 12 jam, dan setelah di scan, dimasukkan dalam terowong, diperiksa, baru kedapatan bahwa saya sedang mengidap satu penyakit yang dinamakan batu dalam hempedu, ya, batu dalam hempedu. Dan saya ditahan 2 minggu saya menginap di Sultan Ismail selama 2 minggu. Boleh tahan juga lah, siap juga di sana. Dan puji Tuhan saudara, rupanya saya masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan sampai sekarang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita punya kesempatan. Saat ini saudara masih hidup, itu merupakan kesempatan. Mungkin kalau ada orang yang tahu, dan setiap kita ini saudara, tidak ada seorang pun yang tahu bila kita mau meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada orang yang tahu di mana tempatnya untuk kita meninggal, waktunya, tanggalnya kita meninggal, atau kita tahu, kita diberitahu bahwa kamu akan meninggal ke situ, maka kita seumur hidup pun kita tidak akan datang ke situ, kan? Karena kalau kita datang di situ pastilah mati, karena itulah tempat kita mati. Tetapi kematian ini tidak pernah memberitahu kita bila dia datang. Kematian ini tidak pernah sepakat dengan kita.
Ini juga terjadi Lazarus dan juga orang kaya ini, saudara. Di ayat yang ke-22 dan 23 berkata, kemudian matilah orang miskin itu, orang kaya itu juga mati. Kematian mereka tidak diduga oleh mereka sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mati. Setelah mereka sadar sudah masuk surga, yang satu sudah masuk neraka. Manusia tidak pernah menyadari akan bila maut menjemput dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ingat saudara bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, termasuk waktunya, tanggalnya, tempatnya. Tuhan sudah tetapkan waktunya untuk kita meninggal setiap pribadi. Tuhan sudah tetapkan. Apabila sudah Tuhan tetapkan waktu, tanggalnya untuk kita meninggal, tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Mazmur 39 ayat 4 dan 5 berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku ini. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa Tuhan sudah tentukan umur kita masing-masing. Tuhan sudah menentukan umur si umurnya 27 tahun dia akan meninggal. Tuhan sudah menetapkan umur si B, umur 7 tahun dia akan meninggal. Tuhan sudah menentukan umur si C, umur 2 hari dia akan meninggal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sudah ditetapkan oleh Tuhan bila waktu kita untuk meninggal. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu saudara artinya 45 cm. Maksudnya adalah tidak seorang pun yang dapat menambah walau 45 cm kehidupannya ke depan. Maksudnya tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menambah kehidupannya. Apabila Tuhan sudah tetapkan kita meninggal sekian, kita tidak boleh majukan lagi kehidupan kita walaupun 45 cm ke depan. Ketika kita berulang tahun, biasanya berulang tahun itu adalah waktunya untuk kita bersukakan, suka senang bila ada orang ataupun kita merayakan ulang tahun. Itu waktunya sebenarnya untuk kita bersuka ataupun senang hati karena merayakan kelahiran kita. Tetapi tanpa sadar saudara, sebenarnya ulang tahun itu juga berarti bahwa kita semakin mendekati kubur. Ya kan? Ada dua hal dalam merayakan hari ulang tahun ini, ada dua hal. Yang pertama, kita bersuka cita karena kita dilahirkan di dalam dunia ini. Yang kedua adalah sedih karena di waktu kita berulang tahun itu artinya bahwa stok umur kita akan berkurang. Setiap kali kita ulang tahun, stok umur kita berkurang. Setiap tahun berkurang umur kita. Jadi ulang tahun sebenarnya bukan hanya menyenangkan tetapi menyedihkan. Karena stok kita, bila kita berulang tahun, stok umur kita akan berkurang. Tuhan juga sudah tentukan kita mati di mana, saudara. Kalau ada orang berkata, kalau saya tahu di mana saya mati, saya akan seumur hidup tidak akan pergi di sana. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu di mana kita mati. Ada satu cerita dari Irak. Ada seorang pelayan seorang raja. Waktu pagi itu dia pergi ke pasar. Waktu dia sampai di pasar, dia melihat malaikat maut ada di pasar. Malaikat maut itu melambai-lambai kepada pelayan raja itu. Dia melambai-lambai, dia memanggil-manggil si pelayan raja ini. Ketika si pelayan melihat si malaikat maut itu sedang melambai-lambai kepadanya, dia sangat ketakutan. Karena apabila malaikat maut melambai-lambai kepadanya, itu artinya bahwa waktunya untuk mati sudah tiba. Lalu si pelayan ini cepat-cepat dalam keadaan ketakutan, dia balik ke istana dan dia memberitahukan kepada raja ketakutannya. Lalu raja itu bertanya kepada si pelayan ini, kenapa kamu takut? Begitu takut sekali. Kata si pelayan ini, dia katakan, tadi ketika di pasar saya melihat malaikat maut ada di sana sedang melambai-lambai saya, memanggil saya.
Saya takut sekali. Oleh karena itu Tuanku Raja, berikanlah saya kuda supaya saya boleh lari ke Samara, katanya. Si pelayan raja ini. Raja pun kasihan. Lalu si raja memberikan kuda itu kepada si pelayannya. Lalu si pelayan itu cepat-cepat lari pergi ke Samara. Dalam keadaan penasaran, saudara, tertanya-tanya, kenapa ini malaikat maut ini menakut-nakutkan hambaku ini, pelayanku ini. Lalu dia pergi ke pasar. Dia berjumpa dengan malaikat maut itu dan dia bertanya, malaikat maut, kenapa kau menakut-nakutkan pelayanku? Kata si raja. Lalu si malaikat maut ini berkata, saya tidak menakut-nakutkan pelayan kamu itu. Sebenarnya saya melambai-lambai dia karena saya ingin tahu. Saya mau bertanya, kenapa dia ada di sini, di pasar itu? Karena menurut buku Al-Hayat, kata si malaikat maut itu, seharusnya malam ini saya harus ambil dia di Samara, katanya. Orang pelayan itu lari kemana, saudara? Ke Samara. Itulah sebabnya kenapa saya melambai-lambai dia, karena saya heran kenapa dia ada di sini. Karena sepatutnya saya ambil dia di Samara. Pelayan itu lari ke Samara mengelak untuk mati, padahal di Samara dia akan ambil. Dia akan diambil oleh malaikat maut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat menghindari kematian. Berarti saudara, kematian boleh terjadi bila-bila saja. Tanggal keberapa Tuhan sudah tetapkan. Persoalannya kita tidak tahu berapa umur yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saudara-saudara, kematian bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi kematian artinya kita berpindah tempat. Kematian bukan akhir daripada kehidupan, tetapi kematian setelah kita mati kita berpindah tempat. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka matilah Lazarus, matilah orang kaya itu, tetapi itu bukan akhir, tetapi permulaan episode yang kedua. Episode yang pertama adalah selama kita hidup di dunia. Setelah kita mati, maka akan bermula yang dinamakan episode yang kedua. Ketika kita berada di surga dan ketika seorang itu berada di neraka, itu adalah episode yang kedua. Jadi setiap kita, setelah kita menyelesaikan episode yang pertama, kita mau masuk mana untuk memulai episode yang kedua? Apakah kita mau masuk surga atau mau masuk ke neraka untuk memulai episode yang kedua? Itu terserah dengan kita. Tetapi ada orang suka menghabiskan energi memikirkan yang di sini daripada yang di sana, saudara. Ada orang lebih suka yang di sini daripada yang di sana. Ada orang yang mau lebih lama tinggal di sini daripada yang di sana. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita kalau sudah di sana, di surga ataupun di neraka, tidak ada yang dapat mengubahnya lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Yang pertama adalah kesempatan untuk percaya Yesus. Saya ingin tanya saudara, masihkah ada di antara saudara yang hadir pada pagi hari ini yang belum percaya Tuhan Yesus? Masihkah ada di antara saudara yang hadir dalam ibadah ini, saudara belum menerima Tuhan Yesus, menempatkan Yesus dalam hatimu? Kalau ada di antara saudara yang datang pagi hari ini belum terima Tuhan Yesus secara pribadi, kesempatan ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, supaya kita mengambil kesempatan ini untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Karena keselamatan itu saudara dijamin ketika kita menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setelah Lazarus mati, dia terus masuk surga. Orang kaya itu juga mati, dia terus masuk ke neraka. Mereka punya tempat episode yang kedua masing-masing. Kenapa orang kaya itu masuk neraka, saudara? Ini tidak ada alasan secara implisit yang kalau kita lihat dalam bahagian ini. Mengapa? Tetapi kita dapat membandingkan di ayat-ayat dalam Alkitab yang berkata orang percaya Yesus pasti masuk surga, orang yang tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Artinya saudara dapat disimpulkan dalam bahagian ini bahwa orang kaya ini tidak masuk surga karena dia tidak percaya Yesus. Dia tidak menerima Tuhan Yesus.
Dia tidak memanfaatkan kehidupannya untuk percaya Yesus. Akhirnya setelah dia mati, dia masuk ke neraka. Saya teringat saudara waktu pelayanan penginjilan 20 tahun yang lalu. Banyak arena, banyak hal yang saya lalui dalam pelayanan penginjilan. Salah satu yang saya masih ingat yaitu tentang seorang ibu. Saya datang kepada ibu itu, bercerita dengan ibu. Setelah itu yang terakhir saya katakan, ibu, Tuhan Yesus itu tidak lama lagi akan datang. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, ibu belum menerima Tuhan Yesus, maka pasti tidak ada keselamatan bagi ibu. Terimalah Tuhan Yesus. Lalu apa jawab ibu itu? Ibu itu mengatakan, itulah kata-kata yang saya dengar dari dulu lagi katanya. Sejak saya muda, sekarang saya sudah tua. Apa yang kau cakap itu, Yesus mau datang, Yesus mau datang. Sampai sekarang saya sudah tua, Yesus belum datang lagi. Saya tidak mau terima Tuhan Yesus, bohong saja semua itu bilangnya. Saudara, artinya dia tidak menggunakan kesempatan yang ada. 20 tahun yang lalu dia sudah tua, sekarang mungkin sudah meninggal. Tapi saya tidak tahu dia sudah menerima Tuhan Yesus atau tidak, karena hatinya keras, tidak mau menerima Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, hidup kita ini adalah kesempatan untuk percaya Yesus, menerima Tuhan Yesus. Jika saudara tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk percaya Yesus, saat kematian menjemput kita, jangan heran kalau saudara tiba-tiba merasa panas karena saudara sudah berada di neraka karena tidak percaya Yesus. Ya, satu gurauan saudara, tapi sebenarnya ini satu teguran buat kita supaya kita benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menerima Tuhan Yesus. Karena kehidupan itu merupakan pemenang. Kita berada di sorga nanti itu adalah pemenang, bukan sementara. Saudara masuk di neraka juga itu bukan sementara, tetapi pemenang. Kalau kita salah masuk saudara, ditentukan oleh kehidupan kita, kita masuk neraka, kita mau berpindah ke sorga, tidak boleh lagi saudara. Karena itulah tempatnya untuk kita selama-lamanya. Orang kaya setelah masuk neraka, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, rupanya orang yang masuk neraka itu dengan orang yang masuk surga itu saling berpandangan. Ini menurut Alkitab kan? Orang yang berada di neraka itulah orang kaya berada di neraka kan? Dia melihat ke atas, dia lihat Lazarus dengan Abraham di surga. Maksudnya ketika kita masuk di surga ataupun orang yang masuk neraka, kita saling berpandangan. Orang yang berada di neraka boleh melihat kebahagiaan yang ada di surga. Yang ada di surga boleh melihat kesengsaraan yang ada di neraka. Tetapi kedua-duanya tidak boleh berpindah. Oh, saya mau masuk surga, saya tidak mau suka di sini, saya tidak suka di sini, saya mau pindah sanalah. Tidak boleh. Karena kesempatan bagi kita sudah tidak ada. Kesempatan itu saudara, selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan buat kita. Ada orang yang tidak menyadari akan hal ini saudara, sehingga menghabiskan hidupnya untuk hidup berpoya-poya. Menghabiskan hidupnya tidak serius di hadapan Tuhan. Menghabiskan hidupnya kalau ada tantangan, ada masalah, dia akan lari daripada Tuhan. Dia akan mencari tempat yang lain karena dia tidak mengerti statusnya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari akan hal ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan di mana kita berada, bergereja, di situ kita akan menggunakan seluruh hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Kita tidak mau sia-siakan kehidupan ini, karena hidup ini adalah sementara. Namun saya percaya tidak ada seperti itu di sini. Di sana banyak. Ya. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini. Setiap kita ini saudara akan diperhadapkan dengan pengadilan Kristus. Waktu sebelum kita masuk ke surga atau neraka, kita akan diperhadapkan di pengadilan Tuhan. Ya, Tuhan akan mengadili kita. Tuhan akan buka buku kehidupan kita. Lihat apa yang kita lakukan. Kalau kita berbohong pun semua akan direview kembali kehidupan kita sejak lahir. Ya, dia akan katakan, ya, selama kamu di dunia apa yang kau lakukan? Kita coba berbohong, tapi dia putarkan kehidupan kita, review kembali, kita akan lihat
semua orang akan melihat hidup kita, dan akhir daripada kehidupan kita apa yang kita lakukan itu menentukan di mana kita pergi, di surga ataupun di neraka. Oleh karena itu saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi itu kita lakukan ataupun ambil kesempatan itu untuk benar-benar serius di hadapan Tuhan. Demikian juga ketika kita mengambil ujian, ya, mengambil ujian. Waktu kita mengambil ujian tanggalnya 10, tetapi kita ambil ulang kaji pada 11 sampai ke 15, tanggal 11 dan 15. Kita bermati-matian ulang kaji. Tapi ujiannya 10 hari bulan. Apakah yang 11 hari bulan itu sampai ke tanggal 15 itu akan diperhitungkan? Itu sia-sia, kan? Yang diperhitungkan adalah sebelum tanggal 10 kita berhabis untuk ulang kaji. 10 kita ujian, dan itulah yang diperhitungkan. Bukan 11 atau tanggal ke-15. Demikian juga dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, itu adalah kesempatan untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Yang kedua dan yang terakhir, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita melihat orang kaya ini, saudara, mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah, ungu, dan kain halus, dan setiap hari bersukaria di dalam kemewahan. Mungkin kalau saudara pakai baju warna ungu hari ini itu tidak spesial. Ada yang warna ungu pakai hari ini? Yang berpakaian warna ungu, bajunya berpakaian warna ungu, ada di sini? Kira-kira kalau dia pakai warna ungu spesial atau tidak? Sama saja kan? Yang sekarang kalau kita pergi kemana-mana, kadang jual baju atau di pasar Borong Pandan, macam-macam baju warna ungu yang kita dapat lihat di sana. Tetapi itu tidak spesial, berbeda dengan ini ya saudara. Yang diceritakan dalam bahagian ini berbeda dengan zaman yang dulu. Kain ungu itu adalah kain yang paling mahal pada waktu itu. Kain ungu yang dipakai waktu itu adalah selalunya dipakai di kalangan raja-raja saja, bukan orang-orang biasa. Jadi kain ungu ini tidak boleh dipakai oleh sembarangan orang, karena tidak boleh membelinya, karena harganya sangat mahal. Dan dikatakan dalam bahagian ini, orang kaya ini dikatakan selalu berpakaian jubah ungu. Maksudnya jubah ungunya bukan satu, banyak stoknya. Setiap hari bertukar-tukar warna ungu yang dia pakai, pakaiannya. Begitu luar biasa kekayaannya, saudara. Bayangkan kalau selalu pakai, itu artinya adalah dia banyak stok tentang baju warna ungu. Setiap hari dikatakan, setiap hari bersukaria dalam kemewahannya, makan terus, bersukaria terus. Akhirnya saudara, dia lupa hari Tuhan. Hari Sabat dia makan terus, bersukaria terus. Padahal di hukum Taurat hari Sabat itu adalah harinya untuk berhenti bekerja. Tetapi orang kaya ini bersukaria terus dalam kemewahannya, makan terus. Dia lupa akan hari Tuhan. Dan itulah sebabnya dia masuk ke dalam neraka, karena dia tidak melakukan apa yang sepatutnya dia lakukan. Kondisinya berbeda dengan kondisinya Lazarus, saudara. Ayat yang ke-21. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok-borok. Ini adalah salah satu penyakit kulit yang merekah dan ada punya lendir. Kalau digarus semakin dia akan menjadi gatal. Inilah penyakit borok. Dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang mencilat boroknya. Lazarus ini, saudara, tidak sehat karena dia mengidap penyakit borok. Dia berbaring di depan pintu orang kaya itu karena dia sangat kelaparan. Sampai saat, saudara, dia tidak punya kekuatan lagi untuk mengusir anjing-anjing yang datang kepadanya menjilat boroknya, karena dia tidak punya tenaga lagi. Dan saat itu, saudara, mungkin orang atau si Lazarus ini, orang miskin ini, tidak punya rumah lagi, tidak punya keluarga lagi, karena dia ditolak oleh keluarganya karena mungkin penyakitnya. Saudara melihat kondisi orang kaya ini dengan kondisi Lazarus, sebenarnya jelas
menceritakan bahwa orang kaya ini sebenarnya mampu menolong si Lazarus. Sayang sekali si orang kaya ini tidak melakukan itu. Apakah orang kaya ini jahat? Orang kaya ini tidak jahat, saudara. Kalau dia jahat, tentu sekali dia usir si Lazarus yang ada di depan pintunya. Orang kaya ini tidak jahat, saudara, tetapi dia juga bukan orang baik. Kenapa dikatakan begitu? Karena Lazarus berada di depan pintunya, tetapi dia tidak memberikan makanan kepada Lazarus. Dan kalau dia baik, tentu sekali dia akan memberikan uang kepada Lazarus untuk berobat, tetapi dia tidak kerjakan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara hanya tidak jahat, jangan puas hati. Saudara harus puas sampai saudara baik. Amin. Mungkin saudara berkata, yang penting saya tidak mencuri, yang penting saya tidak memfitnah, saya orang baik. Itu cuma membuktikan bahwa saudara itu bukan orang jahat, tetapi saudara belum menjadi orang yang baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bahagian ini dikatakan bahwa ketika orang kaya itu berada di neraka, dia melihat Lazarus berada di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu berkata, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus." Waktu saya memikirkan bahagian ini, saudara, waktu saya renungkan bahagian ini, saya berkata dalam hati, dasar orang kaya suka perintah. Ya, di bumi suka perintah, sudah masuk neraka pun masih perintah. Dia katakan, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus." Sudah masuk neraka, sudah kesakitan, masih menyuruh lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini alasan mengapa Abraham menolak permintaannya. Orang yang baik saja tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Ini tegas firman Tuhan. Orang yang hanya baik saja tetapi tidak percaya Yesus dan tidak berbuat baik, dia akan pasti masuk neraka. Karena firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, baik itu untuk siapapun juga di kalangan kita lakukan semua itu, maka kita lakukan itu seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Matius 25 ayat 34 dan 40 berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bahkan di ayat yang ke-40 berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Makanya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk orang lain, itu artinya kita sedang melakukannya itu untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Ada dua pengertian di bahasa Yunani tentang waktu. Sebelum saya tutup firman Tuhan, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti waktu. Kata yang pertama adalah kronos. Kronos itu berarti waktu yang selalu ada, selalu berulang. Hari ini ada pagi, besok ada pagi, lusa ada pagi, dan seterusnya. Itu adalah namanya kronos. Waktu yang dinamakan kronos, berulang-ulang. Kronos itu, dari kronos itu maka lahirlah yang dinamakan kronologi. Yang kedua, bicara tentang waktu di bahasa Yunani, yang kedua adalah kairos. Kairos itu berarti waktu yang ada tetapi tidak selamanya ia ada. Itu adalah yang dinamakan kairos. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakanlah minggu ini saudara ini diliskan sebagai pelayan Tuhan. Itu artinya saudara bahwa bukan berarti saudara dililiskan dan besok masih ada lagi. Belum tentu ada. Karena besok mungkin saudara sudah dipanggil Tuhan. Artinya waktu ini dinamakan kairos ini adalah waktu yang ada tetapi tidak selamanya ada. Maksudnya kesempatan yang ada itu kita gunakan kairos yang ada itu untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita beranggapan bahwa kalau kita tidak mengambil kesempatan itu
Esok kita mau ambil tetapi belum tentu esok itu masih ada. Karena itu yang dinamakan kairos. Waktu yang ada tetapi tidak selamanya ada. Dalam kehidupan kita, kita hadir pada pagi hari ini. Tetapi kesempatan ini saudara bukan selalu ada. Karena Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita masing-masing. Bila kita meninggal, bila kita mati, Tuhan sudah tetapkan. Jadi maksudnya kairos yang ada ini harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan pernah lemah semangat untuk ikut Tuhan, walaupun banyak hal yang membuatkan saudara jatuh ke dalam dosa, walaupun banyak hal yang membuatkan saudara terpesong. Tetapi ingat kembali kepada jalurnya Tuhan, di mana asal kita, apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, kerjakan itu sampai Tuhan datang, sampai Tuhan Yesus ambil kita untuk kedua kali. Katakan amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita pelajari, yaitu hidup ini adalah kesempatan.